Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk setiap pemeliharaan dan penjagaanmu yang Kau berikan kepada kami, hingga kami dapat tiba di pagi hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengawali aktivitas kami. Mari Tuhan, biar firman-Mu menyapa kami, menjadi pedoman yang menguatkan kami untuk menyertai, memimpin kami dalam segala aktivitas kami yang akan kami lakukan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Salam sejahtera untuk ibadah kita pada hari ini. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-38 ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada seorang ahli yang pernah berkata, sumber dari segala penderitaan manusia adalah keinginan. Kita tahu keinginan manusia itu tidak terbatas. Sedangkan untuk memenuhi atas segala keinginan-keinginan itu juga sangat terbatas. Tentu pendapat ini bisa kita benarkan, tetapi tidak sepenuhnya benar. Sebagai orang percaya, sudah tentu kita harus mengendalikan segala keinginan kita. Apalagi bila kita diperhadapkan dengan situasi, terlebih jika kita sedang jatuh sakit. Tentu keinginan kita adalah kesembuhan. Pertanyaannya, siapakah di antara kita yang mau sakit? Pasti tidak ada. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa ada kalanya seseorang bisa jatuh sakit. Sebab sakit, penyakit tidak pernah dan tidak akan pilih-pilih. Sebab sakit selalu menyerang semua orang. Sakit boleh jadi mengenai atau menyerang seorang yang muda, orang yang sudah tua, orang kaya, pejabat, penguasa, pengusaha, pekerja, hamba-hamba Tuhan, bahkan para dokter maupun para medis. Ketika seseorang menderita sakit, kita tahu segalanya akan berubah. Seseorang tidak akan bisa berkuat lagi, dia tidak akan prima lagi, dan dia akan hilang semangatnya. Bahkan bisa mengarah kepada keputusasaan jika sakit itu sangat berat. Bahkan juga nafsu makan bisa berubah dan kita tidak memiliki semangat atau gairah. Dan benar-benar sangat menderita lahir dan batin. Namun pada kenyataannya kita sering mendapati bahwa orang-orang di dunia ini yang menderita sakit terkadang bisa menjadi kehilangan harapannya. Dan ia kemudian semakin menjauh dari Tuhan. Namun kita juga bisa menjumpai ada banyak orang yang menderita sakit. Namun dalam situasi itu dia semakin setia berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Dia tetap setia dan konsisten memohon pertolongan dan jamahan dari Tuhan. Dan walau kita tahu persis setiap orang memiliki kelemahannya masing-masing di dalam dirinya. Dan itu bisa terjadi lewat kelelahan, duka cita, masalah, tekanan-tekanan di dalam hidup. Atau mungkin makanan yang berlebihan, atau tubuh yang kotor, rumah yang kotor, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, atau kemarahan kita sekalipun bisa membuat seseorang menjadi sakit secara fisik. Berbagai penyakit bisa datang dari kuman, virus, bakteri yang menjadi penyebab seseorang menjadi sakit. Di tengah kelemahan seperti itulah, orang bisa dengan mudah lelah dan jatuh ke dalam sakit. Namun ada sukacita yang luar biasa yang kita dengarkan lewat firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, di mana pemazmur memberi kita
jalan untuk bisa mengatasi kelemahan dan sakit penyakit yang sedang menyerang tubuh kita. Daud menyatakan bahwa sakitnya disebabkan oleh kebodohannya seperti dikatakan di ayat yang ke-6. Dan bahkan ditambah lagi dia merasa sangat kesakitan sehingga tidak ada lagi yang sehat di dalam dirinya seperti dikatakan dalam ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-8. Dan pada saat yang sama pemazmur merendahkan hati dan dirinya di hadapan Tuhan. Dia mengaku di dalam semua situasi yang dia sedang hadapi, dia mengenal Tuhan dan mengetahui segala keinginannya, yaitu untuk sembuh. Seperti dikatakan di ayat yang ke-10. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Mazmur pasal yang ke-38 ini menghantar kita mengingat bahwa keadaan Daud pada saat sakit, pada waktu sakit dan dalam keadaan yang sangat buruk sekalipun, dia tetap menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Dia berkata, sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degup-degup jantungku, seperti dikatakan di dalam Mazmur 38 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Daud terus menguatkan dirinya dan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak mau dikalahkan oleh keadaan. Karena itu dia memaksa jiwanya untuk terus berharap kepada Tuhan. Katanya, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Mazmur 38 ayat yang ke-16. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-38 ayat yang ke-10 ini, kita mendapati bahwa pemazmur memberi kita didikan, ajaran dan nasihat mengenai segala sesuatu yang sebaiknya dilakukan oleh orang yang menderita sakit. Secara garis besar, pemazmur menuturkan perihal sebagai berikut. Dan dia memperlihatkan, memberi kesaksian lewat gubahan lirik-lirik Mazmur pujian ini. Kita mendapati bahwa pemazmur menggambarkan keyakinan imannya yang teguh, lebih teguh dan sangat teguh kepadanya, kepada Tuhan yang dipercaya. Pemazmur menyatakan bahwa Tuhan mengetahui segala keinginannya. Tuhan Allah mengetahui segala keluh kesahnya. Bahkan tidak ada satupun keluh kesahnya yang tersembunyi baginya. Demikian dinyatakan oleh firman Tuhan yang dicatat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-38 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Kitab ini memberi kita didikan, ajaran dan nasihat yang berkenaan dengan doa pada waktu sakit. Pemazmur mengungkapkan doa dan permohonan yang sebaiknya dinaikkan kepada Tuhan oleh orang yang menderita sakit. Dan bahkan kitab ini menggambarkan bahwa orang yang sakit itu seperti orang bisu yang tuli, yang tidak dapat mendengar dan yang tidak dapat berbicara. Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia tidak dapat melakukan apa-apa. Itu sebabnya pemazmur memohon kepada Allah agar segera datang, melawat dan menjawab segala doanya sehingga dia kembali pulih dan sembuh. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini memberi kita pesan yang patut dan dapat kita ambil. Yang pertama, kita diajak agar selalu menjaga segala keinginan kita agar sesuai dengan keinginan Tuhan. Yang kedua, agar kita tetap menjaga kesehatan kita lewat hikmat Allah dan menjauhi segala kebodohan yang mendatangkan penyakit. Dan yang ketiga, pesan yang boleh kita ambil lewat firman Tuhan yang menyapa kita hari ini adalah kita dipanggil agar kita hanya berharap kepada Tuhan, jangan kepada yang lain, hanya kepada Tuhan. Dan tetaplah teguh di dalam iman dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Dialah satu-satunya tabib agung yang dapat memulihkan dan memberikan kesembuhan oleh kasih karunia-Nya.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang memberi kami kekuatan untuk tetap teguh di dalam iman kami bahwa Engkau adalah tabib yang agung. Yesus Kristus Tuhan kami yang jauh lebih besar kuasanya daripada sakit penyakit dan dari segala pergumulan yang kami hadapi. Apapun itu, dalam kondisi apapun itu dan dimanapun kami berada. Tuhan, kami percaya Engkau akan memulihkan hidup kami dan memberikan kesembuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu dimuliakan dan Engkaulah tumpuan dan harapan hidup kami. Berkati dan jaga kami senantiasa dalam segala aktivitas kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.